pembuatan kutejam, kemudian limbah rumah tangga, limbah pertanian, media semai dan media tanam dari galon. Untuk itu nanti akan menjelaskan sahabat kami namanya Mas Roni ya. Nah, kami minta tolong Bapak Ibu ketika Mas Roni menjelaskan dengan dirangkai acara prakteknya sama Pak Potro, Mas Sofi dibantu. Kami minta tolong jangan dipotong dengan pertanyaan dulu ya. Iya. Biar rangkaian prakteknya berjalan dulu. Nanti ada sesi review dari kami, Bapak Ibu bisa diskusi ya. Diskusi tentang yang rangkaian praktek tadi. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jelas ya? Oke, untuk itu kami serahkan sebelumnya kepada sahabat kami Mas Roni. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mas Roni. Semangat. Semangat bekerja, Mang. Terima kasih Pak KB. Ampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan praktek cara membuat jamu ternak yang di sini sudah kami persiapkan, yaitu jamu ternak yang terbuat dari rimpang atau tanaman toga. Nah, salah satunya tadi disebutkan Pak KB kuteja, terdiri dari kunyit, ya, kunir atau kunyit, temulawak dan jahe, juga air kelapa dan gula aren. Jadi ada beberapa macam bahan yang sudah kami persiapkan untuk jamu ternak kita, yaitu dengan ukuran masing-masing rimpang ini masing-masing 200 gram atau 2 ons. Sama juga kunyit, temulawak, jahe masing-masing 200 gram. Sedangkan air kelapa 1 liter dan gula arennya 2 sendok makan. Untuk air kelapa ini bebas Bapak Ibu, bisa air kelapa yang baru atau air kelapa yang sudah tersimpan lama, jadi tidak harus baru. Sebelum kita buat atau kita blender bahan-bahan ini, tentunya harus kita bersihkan dulu, bukan karena untuk ternak tapi tidak dibersihkan, tetap kita bersihkan, kita cuci dengan bersih sekali atau menghilangkan tanah-tanah dan kotoran lainnya. Setelah itu kita rajang atau kita seperti ini, fungsinya biar nanti untuk kita blender itu lebih mudah. Jadi langsung saja kita praktekkan sama Pak Potro. Ini yang pertama kita praktekkan atau kita blender yaitu kunyit. Tadi saya sampaikan 200 gram kunyit, dua sendok makan gula aren, 1 liter air kelapa. Kita blender sampai halus. Baru kita masukkan botol atau tempat yang diperlukan yang sudah tersedia.
Kita bersihkan dulu sebelum kita memproses yang bahan yang lain. Yang kedua, temulawak. Dua sendok air, maaf, 2 sendok gula aren, 1 liter air kelapa. Mirip. Kalau temulawak kuning, kalau yang putih itu oranye. Kuning banget. Ya. Berikutnya jahe. Jadi ketika-tiganya nanti kalau sudah kita proses seperti ini baru kita simpan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Bisa kita simpan proses fermentasinya selama 14 hari. Jadi selama proses fermentasi 14 hari ini dia nanti tidak pecah atau tidak meledak botolnya. Jadi harus rutin buka tutup tiap hari biar gasnya keluar sampai 14 hari. Karena kalau nanti kita biarkan kita buka tutupnya nanti akan meledak pecah. Itu baik nggak Pak? Bisa diberi lubang pakai selang dimasukkan ke air, aman Pak, aman. 14 hari boleh Pak? Boleh, kalau lebih dari 14 hari insya Allah sudah jadi. Ya. Bagus. Ayamnya mabuk.
belum diminumkan ke ayam. Ada semua binatang. Kambing. Enggak, bahan penyakit jadi gitu sehat. Ayam kita kasih buah maju. Makannya kacang kuah. Jadi ini tadi Bapak Ibu ada 3 macam bahan yang tadi sudah kita praktekkan dari 3 macam bahan kunir temulawak jahe. Ya, jadi sekali lagi kunir temulawak jahe, gula aren dan air kelapa. Jadi setelah sudah jadi seperti ini, tadi saya sampaikan kita simpan selama 14 hari. Dalam proses penyimpanannya kita buka tutup biar botolnya tidak pecah. Ya. Nanti ada penjelasan lagi di akhir nanti sama Pak KB. Langsung saja kita lanjutkan. Setelah kita membuat jamu, tentunya kita harus membuat pakannya. Dari pakan ternak, unggas, ayam atau dan lainnya bisa kita manfaatkan barang-barang atau limbah yang ada di sekitar kita. Yaitu salah satunya itu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga biasanya tentunya pasti ada di rumah Bapak Ibu walaupun tidak banyak. Biasanya sisa-sisa makanan yang tidak habis makan mungkin anaknya atau siapa nggak dihabiskan bisa dimanfaatkan atau dibuat pakan ternak. Makanya hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang sudah kita simpan beberapa hari, caranya memang harus ada prosesnya. Kalau memang Bapak Ibu menyimpan limbah ingin dengan jumlah yang banyak, karena diantaranya mungkin cuma sedikit, bisa disimpan atau ditampung pakai atau direndam pakai air cucian beras biar lebih awet atau tidak membusuk. Walaupun baunya atau berbau antara direndam dan tidak direndam itu memang sama-sama bau, tapi tetap berbeda baunya, bau membusuk dan bau rendaman dari air cucian beras. Setelah kita rendam atau kita simpan, kita pisahkan yang padat sama yang cair seperti ini. Setelah kita pisahkan yang padat dengan cair, baru kita chopper. Nah ini kalau nyopper mungkin bisa lebih halus lagi karena ini tadi pisaunya agak kurang tajam. Jadi kalau nanti proses di rumah bisa dicopper lebih halus lagi. Walaupun ini diberikan ternak mau, tapi bisa diproses lebih halus lagi, bisa lebih baik juga. Yang pertama tadi sudah saya ini apa tadi, limbah rumah tangganya, lalu dedak. Yang kita praktekkan ini dedaknya seberat 3 kg, jadi 1:1, dedak 3 kg dan limbah rumah tangga yang sudah kita chopper ini seberat 3 kg. Jadi perbandingannya sama, dan ditambahkan ini ada beras jagung atau jagung giling. Untuk campuran proses fermentasinya cukup 250 gram saja untuk campuran pakan yang kita olah dari limbah rumah tangga. Kita campur jadi satu sampai nanti terasa mamel atau dan kondisi tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Karena kalau nanti kondisinya terlalu basah akan membusuk. Jadi harus dipastikan campur, diaduk jadi satu sampai rata, baru nanti kita masukkan tempat atau yang pada yang kita persiapkan. Perbandingannya berapa tadi? 1:1. Iya. Jagungnya 250 gram. Jagung giling untuk campuran limbah
rumah tangga yang sudah kita campur sama jejaknya. Kalau ini volumenya 25 Pak, karena 25 liter. Tapi kalau nanti Bapak Ibu bikin di rumah, ini 25 liter kapasitasnya ini, 25 liter. Harus penuh Pak. Kalau bisa buat di rumah penuh dan lebih padat dan tidak ada rongga, jadi akan lebih penuh, akan lebih bagus. Karena tidak hanya jumlah skala kecil, nanti untuk praktek di rumah bisa membuat yang lebih banyak dengan kapasitas juga mungkin tempat yang juga lebih besar, tinggal mengalihkan saja jumlahnya yang akan dibuat. Pak, airnya itu berarti perbandingan sama LRT-nya berapa ya Pak? Apakah kayak banjir ataukah kayak cuma sedikit? Apanya Pak? Leri-lerinya. Airnya itu beras Pak. Airnya yang penting merendam Pak. Yang penting semua terendam. Itu rendam ya? Ya, direndam pakai air cucian beras. Secukupnya saja. Air cucian beras itu kalau lama itu baunya busuk gitu Pak. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Tidak pengaruh Pak. Kalau memang ada yang baru, lebih baik yang baru. Kalau memang ada stok lama ya pakai tidak apa-apa Pak. Nanti kan direndam sama limbah-limbah yang sudah kita simpan. Tidak apa-apa Pak. Tapi kalau ada yang baru juga lebih bagus. Tapi kan nggak mungkin Pak, terus yang baru itu kan nggak mungkin. Iya, dipulat dulu. Pak, air leri yang saringan tadi kemana Pak? Dibuang gitu aja? Air yang leri tadi dipisahkan Pak. Dipisahkan. Nah, nanti bisa diproses mungkin. POC? Iya bisa. Besok kan nanti praktekkan untuk air pisahan dari air cucian beras itu akan bisa dicampur untuk menjadikan ZBT atau pupuk-pupuk yang lain. Nah, setelah kita padatkan seperti ini, dipadatkan, lalu ditaburkan booster bit setengah tutup botol. Karena jumlahnya sedikit, jadi cukup dengan setengah tutup botol booster bit. Lalu kita simpan. Proses fermentasi sama 14 hari. Tapi kalau kita taburkan booster bit, ini bisa 24 jam bisa diberikan pada ternak kita. Jadi kalau pakai booster bit bisa diberikan pada ternak kita, karena minimal 24 jam kalau pakai booster bit sudah bisa diberikan pada ternak kita. Tapi kalau disimpan lebih lama akan lebih bagus. Jadi tidak harus berapa hari kita berikan, tidak. Jadi beberapa hari pun mungkin stok dulu sampai berapa lama diberikan, nanti bulan depan baru boleh. Jadi tidak ada batas waktu ekspresi tidak ada. Jadi jangka waktu lama disimpan akan lebih lama, akan lebih bagus untuk proses fermentasinya. Tapi kalau memang dibutuhkan karena pakai mungkin keburu mau diberikan, mungkin makannya habis, bisa diberikan setelah 24 jam kita proses fermentasi tapi pakai booster bit. Itu. Pak, itu jadi total beratnya berapa terus untuk berapa ekor ayam Pak? Nanti ada itu ya Pak. Nanti ada Pak, ini tentang kuteja ya? Iya. Nanti ditambah itu laos atau boleh. temuireng itu bisa? Boleh Pak. Terus minimal 3 ini Pak. Minimal 3 ada. Ya kalau ditambah banyak lebih banyak boleh, tapi minimal 3 macam ini ada. Terus gulanya pakai molase gitu kan? Kalau selama ini kita memakai gula aren Pak. SOP kami pakai gula aren, tapi mungkin dengan banyak lain bisa dikoordinasikan, nanti bisa ditanyakan Pak. Tanya Pak, yang kuteja nanti setelah 14 hari itu diberikannya dicampur atau satu-satu atau campur air Pak? Ya nanti Pak. Ya nanti di review ya sebentar. Kita lanjutkan dulu, yaitu sekarang kita akan memproses limbah pertanian atau limbah sayur. Jadi bagaimana kita mengolah limbah sayur di sekitar rumah kita. Ada beberapa macam, tentunya ada macam-macam tanaman sayur di sekitar kita. Kebetulan yang kami proses ini adalah selada.
Ini sama dengan tadi Pak, dengan apa? Limbah rumah tangga perbandingannya 1:1. Ini limbah rumah tangga yang sudah kami coba seberat 3 kg dan ini bedanya juga sama 3 kg. Juga ada jagung giling 250 gram. Terus daunnya macam-macam itu bisa singkong, daun taro. Bisa Pak, bisa. Pepaya. Bisa. Yang penting yang kampus ini dari limbah pertanian aja, limbah sayur dan sebagainya. Iya. Kalau kulit pisang mungkin masuk di limbah rumah tangga bisa diproses juga Pak. Kalau limbah mereka macam-macam isinya ada, kadang kulit pisang dibuang ke situ, apa-apa masuk di limbah rumah tangga. Kalau sudah tercampur bisa diproses masuk ke limbah rumah tangga bisa. Jadi limbah tangga itu isinya macam-macam. Namanya limbah macam-macam ada. Ya, apa? Yang penting kita hendak pakai air apa tadi? Air hujan deras bisa Pak. Ya kalau 1 mili bisa. Dicopot dulu. Sama. Jadi limbah rumah tangga kita copot, limbah besar juga kita copot. Kalau memang tidak ada copot bisa dicacah. Dicacah yang penting halus. Khusus untuk limbah rumah tangga kalau memang mau dicacah bisa dipisahkan. Pisahkan mungkin ada duri, ada tulang untuk mengantisipasi kalau kita ngaduk secara manual khawatirkan nanti ada duri yang tersisa karena tangan kita Pak. Jadi duri terutama kertas dan plastik jangan sampai ikut difermentasi, tidak boleh Pak. Booster fit itu apa Pak? Oh banyak, jelaskan nanti Pak, bahan-bahannya nanti. Iya, Pak. Iya nanti jelaskan ya. Jadi kalau tanpa booster fit 7 hari ya fermentasinya ya? 14 hari Pak. 14 hari kalau tanpa Iya, booster fit ya? tanpa booster fit. Jadi disimpan saja Pak, sampai lama kalau nggak keburu diberikan pada ternak disimpan saja. Tidak ada batas waktu penyimpanan. Ya. Dikasih makan yang dipakai. Dicoba dulu sih. Cobain jilat, udah matang belum? Kalau panas. Enggak gitu juga kali ya. Kalau sudah jadi baunya wangi seperti tape, itu tanda-tanda kalau memang sudah menjadi fermentasi. Kalau busuk berarti gagal. Apa? Dikasih makan. Enggak ada Pak, enggak ada. Ditutup rapat, ditutup rapat. Kebetulan selama ini kita membuat tidak ada jamurnya. Ada mikroorganisme lokalnya tambahan tuh. Di sana prosesnya juga dilakukan booster fit 1 setengah tutup botol, lalu ditutup rapat dan disimpan. Setelah itu langsung saja Pak ya, nanti sebelum kita review semua nanti kelanjutan saja prakteknya, yaitu untuk selanjutnya kita akan praktek membuat media, yaitu ada media tanam penyemaian, juga ada media tanam dari galon bekas. Jadi kita akan mempraktekkan cara penyemaian. Jadi penyemaiannya yang ada
di sini yang kami siapkan ini ada bahannya atau alatnya. Yang pertama yaitu tray seperti ini. Bapak itu bisa membuat di rumah, mungkin tidak harus tray atau membuat boka sendiri, bentuk apapun boleh. Yang khususnya bisa diisi dengan tanah. Jadi bahan untuk penyemaian yang pertama tadi tray sudah disiapkan. Yang kedua medianya yaitu tanah lokal, lalu pupuk padat dan abu sekam. Ketiga-tiganya dicampur jadi satu, ya, diaduk perbandingan 1:1. Jadi kita 1:1. Setelah ketiganya kita aduk jadi satu, kita ayak, kita ambil yang halus saja tanahnya atau bahan yang sudah kita campur tadi seperti ini. Kita kayak, kita masukkan tempat seperti ini. Ini apa? Semuanya ini kita isi sampai penuh, tapi tidak perlu dipadatkan. Kita isi saja sampai penuh, tidak perlu dipadatkan. Kompos padat itu kotoran atau yang padat-padat lakon. Tanah lokal. Tanah biasa, tanah lokal, lalu abu sekam, kompos padat, sama kompos padat. jangan. Perbandingannya Kompos padatnya bisa diambilkan setelah besok hasil praktek dari membuat urea dan roti. Yang dibangun itu adalah perbandingannya 1:1. 1:1 betul Pak. itu yang benar. 1:1 kita kayak seperti ini, kita pakai atau kita masukkan atau kita taburkan yang halus saja. Nanti kalau ini sudah penuh semua, baru kita siram, kita semprot dengan air biasa saja, tapi kita semprotkan air ke tempat atau media tanah yang sudah kita isi ke tray ini, kita semprot air sampai basah. Jadi kita semprot pakai basah semuanya sampai ke bawah, kita semprot. Sampai netes gitu Pak. Apa? Sampai netes. Jangan. Boleh Pak, yang penting dipastikan basah sampai bawah. Dipastikan basah sampai bawah. Itu air biasa. Air biasa Pak, air biasa saja. Tidak dikasih pembelah tanah gitu. Tidak Pak, nanti proses penanaman bila bisa. Ini proses penyemaiannya sementara cukup seperti ini. Setelah ini kita pastikan sudah basah, baru kita cetak lubangnya. Kita mencetak lubang disesuaikan saja, bisa pakai jari, bisa pakai pensil boleh, spidol boleh, atau kalau memang pakai tray ini juga bisa pakai tray yang satunya dicetak seperti ini. Ini Kurang kanan dikit. Kurang kanan dikit. Sini dikit. Biar gondrong Pak Gondrong. Ya Pak ya. Pakai kekuatan berapa begitu? setelah sudah tercetak lubangnya, baru kita taruh benih atau bibit yang kita kehendaki ya. Seperti itu langsung tercetak, kita taruh bibitnya ini satu persatu ke lubang yang sudah kita persiapkan. Ini bibit sawi. Dalam proses pembibitan memang dari kami memang ada SOP-nya. Untuk pembibitan atau benih ini sebelum kita masukkan ke lubang seperti ini, biasanya ini kita taruh di telapak tangan kita seperti ini. Tetapi telapak tangan kita diusahakan jangan basah, jangan sampai basah. Kalau bisa secukupnya saja mengeluarkan, karena kenapa harus dalam keadaan kering? Kalau nanti sisa benih yang sudah kita keluarkan tidak habis, kalau kita masukkan lagi akan menjamur di tempat penyimpanan. Makanya dikeluarkan secukupnya, diusahakan tangan kita kering. Satu-satu Pak. Memang seperti itu kami mengerjakan ini satu-satu. Kalau banyak bisa ngantuk.
Jadi memang harus telaten, sabar, Sampai selesai karena ya. prosesnya Kita ngopi dulu. juga banyak tahapan-tahapan. Satu biji. Tapi namanya kadang-kadang lebih ya nggak masalah Pak, kan diusahakan satu-satu. Tapi Jangan sampai turun. jangan sampai 10 apa? Bijinya kan kecil. Iya. Tapi alhamdulillah kami karena terbiasa bisa Bu, satu-satu bisa. Karena saya dulu nyobanya yang 5. Bisa. Ini kali. Nggak sabaran ini. Ini yang repot Pemain kalau borongan kita, gini. Pak. Kadang-kadang sampai tulisan karena kita lupa. Tapi kalau bahan apa ini benihnya itu putih, tidak ngobrol teman masih bisa. Tapi kalau lupa nanti bisa ngobrol lupa sampai di mana tadi. Sampai 5 itu. Ya, Jadi jadi 10 gak cepat itu. Dia tahu kita mau ngopi jadi kalau terlalu banyak kalau satu ya, kita mau kopi dulu. mau memisahkan sulit, Iya. kan akarnya nyambung nanti. Iya. Ya. Cakep banget. Ya nanti setelah ini Ini apa ya Pak? apa? Sawi. 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 Selesai itu dikasih upah makan telur 1. Jadi masing-masing benih ini tidak sama proses pertumbuhannya. Jadi macam-macam benih saya tidak sama. Ada yang biasanya tumbuhnya itu di atas 3 hari, ada yang 1 minggu juga ada yang 3 minggu baru keluar tunasnya juga ada. Jadi tidak sama proses pertumbuhan dari beberapa jenis tanaman sayur. Kalau seledri bisa 3 minggu, kalau yang lain bisa 3-4 hari sudah tumbuh. Tapi setelah kita taruh bibit atau benih ke lubang, tidak perlu diuruk, dibiarkan terbuka ini, tapi harus kita tutup. Nah, tidak berjumlah dengan tanah, tapi kita tutup dengan kalau pakai tray seperti tadi bisa ditutup dengan tray yang tadi buat nyetak tadi. Setelah dimasukkan benih Nah, seperti ini Pak. ditutup Nah, gitu ini. aja. Nggak boleh ditutup. Untuk selanjutnya ini masih ada proses perawatan lagi. Tiap hari harus kita buka, disiram sempat pakai seperti ini. Tapi karena masih belum tumbuh, diusahakan yang prosesnya jangan terlalu keras tekanan airnya, biar tidak tanah biar tidak menutupi benih yang kita taburkan tadi. Dan kita tunggu. Untuk media boleh juga Pak. Apa? Untuk media lagi boleh juga. Tutupnya. Kalau tidak perlu Pak, tutup pakai mungkin pakai apa ya? Plastik kita Karung ini pecah sebagai karung bisa, yang penting ditutup untuk apa? Maksudnya biar kondisi kelembapannya terjaga Pak. Tapi karena suhu di tempat masing-masing nggak sama, ada yang panas, ada yang seperti ini. Nah, jadi tiap hari harus kita lihat tanahnya ini betul-betul perlu disemprot atau tidak. Nanti kita tunggu, setelah nanti sudah tumbuh keluar akar tunas, baru kita buka. Baru kita buka untuk seterusnya. Yang penting sudah keluar tunas Pak, sudah keluar tunas kita buka. Dan diusahakan terkena cahaya matahari, tapi tidak boleh langsung. Seperti ini. Ya betul, seperti yang sebelah itu bisa. Diusahakan cepet banget ya. ini. Itu pun masih ada proses lagi. Setelah tumbuh nanti dibiarkan sampai nanti tumbuh tinggi kurang lebih sekian. Karena tadi kita awalnya kan lubang tidak diuruk, otomatis di sekitar masih ada lubangnya. Untuk mengantisipasi supaya tidak roboh, kita uruk satu persatu biar kondisi batangnya tetap tegak atau lurus. Kita uruk sekitarnya sampai nanti proses siap tanam. Itu prosesnya memang agak lama. Prosesnya agak lama nanti. Sampai nanti masa tanam. Dan untuk memperkuat nanti bisa disemprot ZPT, bisa nanti akan jalankan Pak Kabit proses untuk biar lebih kuat batang tumbuhnya. Itu Bapak Ibu ya yang sudah kita praktekkan bagaimana cara menyemai. Memang banyak tahapan-tahapan, memang harus telaten, sabar. Kalau emosi nanam gini nanti nggak tumbuh Pak. Iya. Ya. Setelah ini kita praktek membuat media tanam dengan memanfaatkan galon bekas. Ditaruh dulu.
kalian ini. Oh iya Pak, kalau kita nggak punya ruangan seperti ini, itu dikenakan matahari berapa lama maksimal 1 hari? Kalau bisa untuk menyamai usahakan yang teduh, Pak. Yang teduh. Dari pohon. Yang teduh. Pohon. Dalam rumah. Boleh kalau ada tempat di dalam rumah, tapi kalau sudah mulai tumbuh, kita usahakan mendapatkan cahaya matahari. Sudah tumbuh ya? Iya. Berarti proses pertumbuhannya lebih maksimal. Untuk membuat media tanam dari galon bekas, nah ini Bapak Ibu, galon seperti ini mungkin juga tentunya banyak di sekitar Bapak Ibu seperti ini. Galon bekas ini kita potong menjadi 2 seperti ini. Kita potongnya di atas ini Pak, istilah apa ini? Di atas ini loh, bangkai air potong itu. Nah ini loh, 26 cm. nah, kurang lebih 26 cm. Kalau jenazahnya cukup Pak, mungkin jumlahnya Bapak yang panjang-panjang mungkin lebih. Iya, dari bawah sini kita pastikan potongan galon yang di bawah ini kita pastikan tidak bocor, ya, karena nanti akan diisi air. Setelah diproses seperti ini kita lubangi Bapak Ibu ini, kita lubangi bisa lebih dari 2 seperti ini untuk fungsi untuk sirkulasi udara, dan yang di bawah juga sama kita lubangi bisa lebih dari 2 atau 3 seperti ini. Nah ini tutup yang besar kita buka seperti ini untuk masukkan sumbunya. Lalu kita siapkan juga sumbu ini. Ya. Nur. Lalu kita persiapkan tanah juga seperti ini tanahnya. Lalu kita masukkan apa? Bisa pakai busa atau yang penting kan fungsinya untuk menyerap air ke atas. Bisa pakai kain. Setelah itu kita persiapkan bahan yang lainnya yaitu tanah. Tadi sama medianya sama tadi dengan yang membuat penyemaian. Bahannya sama, jadi ada tanah lokal, pupuk padat dan abu sekam. Sama perbandingan 1:1. Cuma bedanya kalau tadi kan diayak Pak. Kalau ini tidak perlu diayak. Jadi campuran media sama tetap utuh seperti ini. Dan ini pupuk cairnya dipersiapkan juga 500 ml atau setengah liter pupuk cairnya. Iya. Dan perbandingan dengan 5 liter air. Sebetulnya 1:10, ya 1 liter banding 10 liter air. Tapi karena bahannya tempatnya terbatas, cukup dengan 5 liter air banding dengan setengah liter pupuk cair. Jadi pupuk cair dibanding 5 liter air biasa. Setengah liter banding 5. Ini setelah ini baru kita proses memasukkan tanah ke potongan galon yang dibalik. Nah, kita isi muter di sekitarnya sampai penuh. Sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh semua, bisa Pak setelah penuh nanti bisa ditanami tanaman yang dikehendaki. Sebaiknya sebelum ditanam, media tanah tadi yang kita masukkan nanti di tempat ini sampai penuh nanti bisa disemprot pakai pembenah tanah. Nah, bisa disemprot pakai pembenah tanah untuk esok harinya selang 1 hari. Mama sekarang nyemprot, besok bisa ditanam tanaman yang Bapak Ibu kehendaki. Sebaiknya pakai pembenah tanah biar nanti menghasilkan tanah yang lebih bagus. Walaupun ini sudah ada pupuk dan media lainnya. Media tadi 1:1 Pak ukurannya. Ininya.
Ini yang dituang. Oh ini jangan campur tadi Pak. Jadi satu banding satu. Ya perbandingan masih berarti berapa? Secukupnya Pak. Sudah. Iya, 1 kilo ya secukupnya. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Iya. Kalau 1 liter ya 1 liter. Yang penting penuh. Jadi kalau mama bapak membuat cuma kalian banyak, nanti bisa juga tetap satu banding satu, tapi disesuaikan yang bapak butuhkan saja. Mama membuat banyak, mungkin juga dua semua, nanti kan cuma dengan jumlah yang banyak Pak. Iya, iya dengan volumenya. Ditanami padi bisa Pak? Bisa Pak, bisa ini bebas kok media tanam apa bisa. Ini sekali tanam panen atau bisa diulang-ulang lagi? Sekali tanam Pak, tapi setelah nanti dipanen medianya bisa diulang lagi. Ya nanti menghasilkan yang bagus lagi Pak, bisa diulang lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya ini kan terserah Pak, airnya kan habis nanti. Nah sebelum sampai masa panen sudah habis atau berkurang, tentunya perlu kita tambah airnya. Kita tambah air juga nanti ditambahkan pupuk cairnya bisa tambahkan. Sama. Dan ini nanti Bapak Ibu kan juga perlu tenaga untuk mengisi air. Tidak mungkin Bapak sendirian bisa. Harus 2 orang dan 1 mengangkat, yang 1 mengisi. Mungkin Bapak untuk menghemat tenaga, mungkin Bapak punya alternatif lain bagaimana cara mengisi air tanpa minta bantuan orang lain. Bisa diberi lubang bisa, atau bisa terserah Bapak Ibu nanti bagaimana. Jangan Pak, harus dari sini Pak, karena di atas sudah nyerap dari bawah, jadi tidak perlu memberi air dari atas. Bikin lubang situ Pak, Ya. terus kasih torong. Betul. Kalau main hujan, kalau bisa Pak diusahakan itu apa? Ada hambatan air hujan yang tidak langsung terkena sini, tapi tidak apa-apa bisa Pak. Tapi resikonya kalau kena air hujan nanti tumpah. Nah kalau bisa itu membuat media galon ini ada tempat tersendiri, ada tempatnya sendiri. Yang paling tidak ada apa istilah ini atap Greenhouse atau pakai greenhouse lah. ini apa ini? Ya bisa pakai inset juga bisa. Yang penting tidak langsung kena hujan. Boleh sih boleh, tapi nanti kan eman-eman Pak, nanti sudah ada pupuknya kena hujan tumpah. Nanti Bapak bermisi, iya muspro. Iya, itu. Muspro ya Pak. Alhamdulillah saya juga tahu bahasa muspro sama. Nanti muspro itu percuma Pak ya? Iya percuma ya. Nah itu mubadir. Ya, terima kasih. Sebelum dibuka KB, mudah-mudahan yang kami sampaikan ke Ibu yang beberapa macam tadi bisa dipahami dan mudah dipraktekkan di rumah. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kabin. Monggo.